sudah kami sampaikan secara umum di Komisi 2 minggu lalu terkait dengan kebijakan pengadaan ASN secara umum. Namun untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang kami coba perpendek karena ada beberapa hal juga kayak Deputi Sekjen maupun oleh Ibu Sekjen GTK. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait apa yang disampaikan Pak Harmin tadi, kami garis bawahi bahwa memang untuk kebijakan dan sebagainya formasi ada di Kementerian Pan-RB, dan oleh karenanya itu dalam hal ini Kementerian Pan-RB juga telah membentuk apa yang disebut dengan tim Panselnas, Bapak Ibu sekalian, tim Panselnas 2021 yang ini untuk tahun 2021 CPNS, tapi juga seleksi untuk PPPK guru ini tadi. Kira-kira susunannya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai ketua tim pengarah adalah Menteri Pan-RB, kemudian ketua tim pelaksana di BKN, Kepala BKN sebagai ketuanya, kemudian ada tim pengawas, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, kemudian juga ada tim audit teknologi dari Sestama BPT, kemudian tim pengamanan teknologi, Deputi Proteksi BSSN, kemudian tim Quality Assurance, staf ahli bidang budaya kerja Kementerian Pan-RB, tim penyusun naskah seleksi yakni dari Kemendikbud, dan beberapa instansi pembina yang menyusun terkait dengan soal-soal lain. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini perkenalan terkait dengan tim Panselnas yang memang dari tahun ke tahun kita bentuk dalam rangka apa? Selain dalam rangka pelaksanaan, tentunya juga dalam bentuk pengawasan. Jadi di tahun ini kita akan mencoba lebih menyempurnakan kembali, memperbaiki kembali sistem pengawasan pada waktu seleksi itu beredar di secara khusus mengharapkan supaya kita bersama bisa menghindari calo-calo tersebut, dan kalau memang ada yang kemudian kurang sesuai atau melanggar hukum dan sebagainya bisa disampaikan kepada pihak yang berwajib. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan di Kementerian Pan-RB dan dalam hal khususnya adalah untuk kaitannya dengan P3K, ada PP 49 tahun 2018 yang tadi juga bisa disampaikan terkait dengan manajemen. Kemudian 2020 jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak seluruh jabatan fungsional yang ada di ASN itu bisa didapat. Ini ada 147 jabatan yang bisa diduduki. Salah satunya adalah guru yang akan kita rekrut bersama. Kemudian yang kedua ada Perpres 98 tahun 2020. Ini terkait dengan gaji dan tunjangan P3K. Barangkali tadi dari Kemendagri dan dari Pak Harmin juga sudah menyampaikan terbitnya Perpres ini kemudian menjadi awal guru-guru, dosen, tenaga kesehatan yang telah diseleksi pada tahun 2019 kemudian bisa dilanjutkan untuk dilakukan pengangkatan. Dan ini adalah Permen Pan-RB tahun 2020. Ini mengatur masa hubungan perjanjian kerja P3K. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian, bahwa masa hubungan perjanjian kerja P3K itu minimal 1 tahun dan maksimal adalah 5. Namun selanjutnya diperpanjang kembali lagi untuk minimal. Kemudian Permen Pan yang kedua adalah Permen Pan-RB 71 tahun 2020 terkait dengan pemberian kuasa pengangkatan P3K. Ini saya pikir tidak terlalu penting untuk dibahas di sini. Dan Permen Pan-RB 72 tahun 2020 yang sifatnya inmalah, yang merupakan pengangkatan mereka yang telah lulus di tahun 2000. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan CPNS 2021, nanti Pak Menpan akan mengeluarkan kembali keputusan Menteri Pan-RB. Keputusan Menteri Pan-RB saat ini sedang kami bahas bersama dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan anggota Panselnas lainnya. Sehingga nanti diharapkan sebelum waktu pendaftaran keputusan Menteri Pan-RB tersebut sudah dapat ditetapkan.
Kemudian beberapa hal poin yang menjadi dasar atau isi dari Permendag tadi, barangkali sebagian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sesdijen terkait dengan afirmasi untuk kompetensi teknis dan sebagainya. Itu memang sudah melalui pembahasan bersama Panselnas, bahwa ada afirmasi terkait yang mereka yang berumur di atas 40 tahun dan sudah memiliki pengalaman. Kemudian juga terkait disabilitas, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendukung program-program pemerintah bahwa pada prinsipnya untuk disabilitas memang perlu diberikan perhatian khusus. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, bahwa kita berusaha untuk setidak-tidaknya mewujudkan 2% dari formasi tersebut bisa dilamar oleh mereka. Sosialisasi Bapak Ibu sekalian, seperti dijelaskan oleh Bu Sesdijen GTK tadi, bahwa kami bersama-sama telah melakukan sosialisasi di 5 tempat, dan selain sosialisasi secara fisik maupun online tersebut, kami juga di Kementerian Pan-RB secara intensif melakukan coaching klinik atau lanjutan atau diskusi lanjutan, baik itu terkait dengan formasi guru P3K maupun formasi-formasi CPNS lainnya. Karena mengingat seluruh formasi CPNS dan P3K juga akan ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan updating formasi, yang perlu kami sampaikan bahwa saat ini seluruh rangkaian untuk pengusulan sudah kami selesaikan. Saat ini Bapak Ibu sekalian sudah ada 539 instansi yang sudah usul dan dokumennya sudah lengkap. Ini terdiri dari 56 kementerian lembaga, 34 provinsi, dan 449 pemerintah kabupaten. Kemudian ada 49 instansi sudah usul, namun masih perlu melengkapi dokumen yang ini ada seluruhnya adalah dari pemerintah kabupaten kota. Dan kemudian ada 32 instansi yang tidak usul, di mana 32 instansi tersebut 10-nya adalah pemerintah kabupaten kota. Dan ini kami juga sudah melakukan beberapa approach sebelumnya untuk dilakukan pengusulan. Selanjutnya terkait jumlah Bapak Ibu sekalian, ada sedikit update yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk guru P3 dari sejumlah formasi 1.002.616, ya, itu saat ini ada update sekitar yang rencana akan ditetapkan adalah 565.633.000. Ini sesuai data cut-off kami per 22 Maret 2021. Saja data ini bergerak Bapak Ibu sekalian, karena memang ada beberapa daerah yang, namun terkait dengan formasi ini Bapak Ibu sekalian, kami akan segera tetapkan. Setelah nanti ada satu lagi dokumen yang kami butuhkan, yakni terkait dengan kualifikasi pendidikan para guru. Kualifikasi pendidikan para guru yang dalam hal ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami menunggu dokumen tersebut lengkap, baru kemudian formasi itu akan kami tetapkan. Sedangkan rinciannya Bapak Ibu sekalian, tadi ada di sebelah kanan, bahwa untuk formasi guru itu di Pemprov, itu jumlahnya ada 133.195, kemudian di Pemkap atau Pemkot itu ada 432.438. Jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021. Untuk pemerintah pusat ada 15 besar, kemudian provinsi dan kabupaten, kita coba klasifikasikan menjadi 3 jenis jabatan. Yang kedua jabatan tenaga kesehatan, dan ketiga adalah jabatan teknis. Untuk jabatan guru, untuk pemerintah provinsi yang akan banyak ditetapkan adalah guru BK. Kemudian yang kedua adalah guru TIK, yang ketiga adalah guru matematika, yang keempat adalah guru seni budaya, yang kelima adalah guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota, jabatan guru yang akan ditetapkan terbanyak adalah guru kelas, guru penjas orkes, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Terakhir terkait dengan jadwal Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi Sinta,
pada prinsipnya di tahun 2021 pemerintah merencanakan ada beberapa seleksi terkait ASN. Yang pertama terkait sekolah kedinasan, kemudian ada CPNS dan P3K untuk non-guru, dan P3K guru. Khusus untuk P3K guru, tadi sudah dijelaskan akan dilaksanakan 3 kali seleksi dengan pengaturan yang akan nanti ditetapkan oleh peraturan lanjut. Sedangkan untuk tadi juga mulai sekitar Mei dan Juni. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, dan kemudian untuk seleksi dan sebagainya nanti bisa kita mulai di bulan Agustus dan seterusnya. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, paparan dari Kementerian PAN RB, kurang lebihnya kami mohon maaf.